Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman. Bapak Ibu pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah serta seluruh siswa SIT Ukhuwah dan SMP IT HKBS yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini menjelang berbuka pada bulan Ramadan 1443 Hijriah, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hikmah yang terkandung dalam Al-Quran. Surga adalah sebuah tempat yang kita bayangkan sebagai seorang mukmin, sebagai orang yang beriman. Merupakan tempat yang kita damba-dambakan, tempat yang kita rindu-rindukan, yang diri kita mengaku sebagai orang beriman. Kita percaya akan surga Allah. Mengapa? Karena di dalam surga penuh dengan kenikmatan, penuh dengan sesuatu yang tidak terbayangkan oleh indera kita. Kenikmatan yang tiada batas diberikan Allah kepada kita sebagai orang yang beriman. Surga juga merupakan balasan bagi kita orang beriman yang sudah menjalankan amal perbuatan yang tentu saja telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai orang beriman sudah pasti mendambakan, menginginkan dan mengimpikan bisa masuk ke dalam surga. Siapapun kita pasti ingin berlomba-lomba untuk menjadi hamba yang terbaik, hamba yang merupakan pilihan dari Allah untuk kita bisa menempatkan diri kita berada di dalam surganya. Dan Allah tidak mengharapkan akan kebaikan dari kita, tetapi kebaikan yang kita kerjakan, amal perbuatan yang kita lakukan, itu semua akan kembali kepada kita yang melakukannya. Jika kita sebagai manusia yang beriman selalu taat akan perintah, selalu taat akan segala anjuran dari Allah dan yang disunahkan oleh Rasulullah, kemudian menjauhi segala larangannya, insya Allah surga itu akan kita dapatkan. Tetapi bukan hanya kita orang beriman yang ternyata merindukan akan surga. Ternyata surga pun juga rindu kepada orang-orang tertentu. Orang-orang yang memiliki kebiasaan-kebiasaan tertentu. Manusia pilihan yang juga dirindukan oleh surga. Lalu pertanyaannya, siapa sajakah manusia yang dirindukan oleh surga? Manusia yang kedatangannya dinantikan oleh surga Allah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ada 4 golongan manusia
yang selalu dirindukan oleh surga. Kita semua tentu saja ingin menjadi bagian dari kelompok atau golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Untuk menjadi bagian manusia yang dirindukan oleh surga, hanya satu persyaratannya, yaitu kita hanya perlu istiqomah dalam menjalankan amalan atau perbuatan-perbuatan baik yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan keempat golongan itu adalah yang pertama, orang yang gemar membaca Al-Quran. Manusia atau tipe manusia yang seperti ini, yang lisannya senantiasa membaca ayat-ayat Allah. Yang lisannya senantiasa membaca kalam-kalam Allah. Dalam setiap kesempatan dan waktu yang dimiliki, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Orang yang rajin membaca ayat-ayat Allah, orang yang rajin senantiasa membaca Al-Quran, akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Allah akan memberikan ketenangan hati kepada orang-orang yang senantiasa selalu dekat dengan Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran juga adalah obat atau penawar bagi orang-orang beriman yang hatinya tersentuh akan Al-Quran, yang hatinya senantiasa terpaut dengan Al-Quran. Ketenangan bukan hanya di dunia, tetapi Allah memberikan ketenangan juga di akhirat. Banyak keutamaan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quranul Karim. Yang pertama, Al-Quran adalah cahaya. Al-Quran adalah penerang bagi hati orang-orang yang beriman, yang hatinya terbuka, yang hatinya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan yang kedua juga ketika orang dekat dengan Al-Quran adalah Al-Quran akan memberikan syafaat di akhirat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan menjadi penolong pembacanya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim dari Abu Umamah. Masya Allah, betapa keutamaan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang senantiasa selalu berdekatan dengan Al-Quran. Keutamaan yang berikutnya adalah ketika orang dekat dengan Al-Quran, bagaimana Allah memberikan kemuliaan, yaitu sebaik-baik manusia. Khairukum man ta'allama al-Quran. Sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian Allah juga memberikan keutamaan, kemuliaan kepada orang yang dekat dengan Al-Quran. Orang itu akan bersama dengan malaikat yang mulia. Kemudian sesuatu juga yang memotivasi kita untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Memotivasi kita agar selalu rajin dalam membaca Al-Quran. Karena apa? Karena dengan membaca Al-Quran,
akan memberikan nilai ibadah di dalamnya. Kemudian juga keutamaan yang lain, bagaimana orang yang dekat dengan Al-Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, Allah akan memberikan kebaikan berlipat-lipat ganda. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah, maka ia akan memperoleh satu hasanah atau kebaikan. Dan satu hasanah akan dilipat gandakan menjadi 10. Saya tidak katakan alif, lam, mim itu satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Betapa Allah memberikan kemuliaan pahala yang berlipat. Bagi orang yang lancar dalam membaca Al-Quran, betapa Allah melipat gandakan. Apalagi kita yang baru mungkin belajar Al-Quran, Allah akan melipat gandakan. Dari mulai kita belajar untuk membaca Al-Quran, sampai pahala yang kita dapatkan ketika kita membaca Al-Quranul Karim. Dan Allah juga memberikan pahala dan balasan besar bagi orang yang rajin membaca Al-Quran. Bahkan diberikan jaminan kehidupan yang layak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis qudsi, barang siapa yang disibukkan oleh Al-Quran sehingga tidak sempat meminta kepadaku, akan aku berikan kepadanya sesuatu yang paling baik yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Masya Allah. Betapa kita tidak perlu meminta kepada Allah, tetapi justru Allah yang memuliakan kita. Allah akan memenuhi segala hajat-hajat kita. Allah akan memenuhi segala keinginan yang tersirat dari hati kita maupun yang kita keluarkan melalui lisan kita. Amalan kita berinteraksi dengan Al-Quran bukan hanya sekedar membaca, tetapi kita upayakan kepada tingkatan yang lebih tinggi lagi. Setelah kita rajin membaca Al-Quran, kemudian kita berupaya untuk mempelajari atau mentadaburi Al-Quranul Karim. Kemudian melangkah ke tingkatan yang lebih tinggi lagi, kita berupaya untuk memahami Al-Quran. Dan yang terakhir adalah, ini yang paling penting, bagaimana kita berupaya untuk mengamalkan isi dari kandungan Al-Quran. Bapak Ibu, pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah, serta seluruh siswa SIT Ukhuwah dan SMPIT HTBS yang berbahagia. Golongan yang kedua dari orang-orang atau manusia yang dirindukan surga ini adalah orang yang selalu menjaga lisannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Masya Allah, betapa hadis ini mengingatkan kepada kita semua akan pentingnya menjaga lisan, akan pentingnya menjaga perkataan kita. Sebagaimana Imam Al-Ghazali pernah mengatakan dalam sebuah kitab beliau, ya, Ihya Ulumuddin, salah satunya adalah tentang bahaya lidah. Bukan hanya berkata-kata yang kotor, mencaci maki, atau menghujat, tetapi dalam dimensi yang mungkin cukup sederhana, hanya berkata yang tidak bermanfaat. Itu juga merupakan bahaya lisan yang harus kita waspadai. Karena itu akan membuat hati menjadi
kasar, hati akan menjadi semakin tertutupi oleh kebaikan-kebaikan yang mungkin itu akan sampai kepada kita. Bukan hanya masalah perkataan. Dalam konteks mungkin kondisi sekarang, dalam hal kita bermedsos, bagaimana kita perlu menjaga bukan hanya lisan, tetapi anggota tubuh kita, yaitu bagaimana kita berupaya menahan jari-jari kita dari komentar-komentar yang mungkin tidak bermanfaat, bahkan mungkin sesuatu yang bisa menyakiti hati orang lain. Dalam medsos kita, dalam kita mungkin membuat status di WhatsApp kita dan seterusnya. Kita berupaya untuk menjaga lisan kita dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Tidaklah disebut seorang mukmin orang yang suka mencela, yang gemar melaknat, yang suka berkata-kata keji dan berkata-kata kotor. Kita belum bisa disebut sebagai orang yang beriman ketika kita tidak mampu menjaga lisan kita. Pentingnya bagi kita untuk menjaga lisan dari perkataan yang tidak berguna, dari perkataan yang kurang manfaatnya, apalagi sesuatu yang menjauhkan kita dari kebaikan-kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan yang ketiga adalah orang yang memberi makan terhadap orang yang kelaparan. Manusia golongan ini adalah manusia yang dinanti-nantikan kedatangannya oleh surga. Yang dirindukan kehadirannya oleh surga. Karena dia ahli sodakoh, peduli sosial, empati terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Membantu orang-orang yang membutuhkan. Mereka yang memberi makan orang-orang yang lapar. Orang-orang yang memerlukan uluran tangannya. Di antara penghuni surga kelak terdapat hambanya yang gemar memberi makan kepada kaum du'afa. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Masya Allah, betapa amalan mulia ini ternyata yang menghantarkan mereka masuk ke dalam surga. Golongan inilah yang kehadirannya dinantikan ternyata oleh surga. Dan kita berharap bisa masuk ke dalam salah satu dari golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Kita berupaya untuk menolong kesulitan saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita maupun yang ada di belahan bumi yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, Allah akan melepaskan darinya kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah selalu menolong hambanya selama hambanya itu suka menolong saudaranya. Luar biasa.
betapa hadis ini memotivasi kita untuk selalu berbuat kebaikan dimanapun kita berada. Bapak Ibu pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah, serta seluruh siswa SIT Ukhuwah dan SMP ITH KBS yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan golongan yang terakhir, yang semoga kita bisa mensuri tauladani, kita bisa mengambil contoh dari golongan yang keempat ini, yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan sekarang kita berada di bulan yang mulia ini, semoga kita bisa istiqomah dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Keutamaan apa yang diberikan Allah kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan? Yang pertama, Allah menjauhkan wajahnya dari api neraka. Bahkan dengan jarak 70 tahun. Kemudian orang yang berpuasa di bulan Ramadan, bagaimana Allah memberikan sesuatu yang khusus kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Apa kekhususan diberikan Allah? Orang yang berpuasa di bulan Ramadan, Allah memberikan sebuah pintu di mana kita bisa masuk ke dalamnya. Sebuah pintu khusus yang bernama pintu Ar-Rayyan. Pintu ini hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang ketiga, istimewanya puasa Ramadan ini, bagaimana Allah menyerahkan secara langsung pahala puasa itu kepada orang yang berpuasa. Sebagaimana hadis Rasulullah, setiap amal anak Adam adalah untuknya, kecuali puasa. Karena sesungguhnya puasa adalah untukku dan aku yang akan langsung membalasnya. Masya Allah. Betapa Allah memberikan kemuliaan bagi orang yang beriman, bagi orang yang senantiasa rajin berpuasa di bulan Ramadan. Demikian, semoga kita bisa berupaya menjadi hamba, menjadi manusia pilihan yang dirindukan oleh surga Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.